Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita membahas korelasi antara takdir dan doa. Ada yang mengatakan bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Mana kemudian penjelasannya ini? Apa kemudian korelasi? Yang pertama Mbak Eva harus kita ketahui terlebih dahulu. Takdir itu bukan skenario paksaan dari Allah. Tetapi takdir itu dibangun oleh ilmunya Allah. Allah itu kan maha tahu. Ketika Allah maha tahu, pengetahuan Allah itu sebelum terjadi Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kalau pada hari ini saya akan datang jam berapa, baju apa yang akan saya kenakan, bertemu dengan Mbak Eva di jam berapa, itu Allah sudah tahu. Maka pengetahuan Allah itulah yang kemudian menjadi takdir. Dituliskan oleh Allah dan semua yang berlangsung itu tidak akan pernah keluar dari takdir. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali adalah doa. Itu adalah dalam bingkai tarbiyah pendidikan. Pendidikan di satu sisi, Rasulullah ingin katakan bahwa puncak penghambaan seseorang itu adalah ketundukannya kepada Allah. Nih lihat, orang yang percaya dengan takdir, itu kan orang yang percaya penghambaan dia kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah, itu juga orang yang menghambakan dirinya, bahwa dia itu butuh kepada Allah. Maka di sini, itu sebetulnya tidak ada pertentangan. Karena doa itu bagian dari usaha kan. Tapi usaha namanya usaha spiritual, usaha batiniah. Sama dengan pekerjaan kan Mbak Eva. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh tangan, kaki, dan ada pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Nah, di sini sebetulnya kata ulama ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama bahwa sejatinya doa itu tidak merubah takdir. Tapi memang takdirnya itu sudah disesuaikan dengan doanya. Jadi Allah sudah tahu hari ini akan ada gunung meletus. Tapi Faiz itu berdoa minta keselamatan. Maka Faiz itu selamat gitu loh. Itu pendekatan global. Ada ulama yang kemudian lebih rinci lagi. Mengatakan ada takdir yang memang langsung pasti tidak berubah. Ada takdir yang bergantung. Ada opsinya nih. Opsi jadi atau opsi nggak jadi. Misalnya, kata Allah, Faiz ini usianya sekian tahun. Tapi kalau dia rajin silaturahmi, maka usianya akan panjang menjadi 100. Dia ini akan bertemu dengan musibah besar dan berujung kepada kematian. Tetapi kalau nanti saat musibah itu saya turunkan dia berdoa, maka dia akan selamat. Begitu selamat, sejatinya dia bukan merubah takdir. Tapi dia sedang mengimplementasikan takdir yang maha diketahui oleh Allah. Jadi ada opsi begitu ya sebetulnya ya Kiai ya. Kemudian maksudnya ikhtiar doa inilah yang kemudian merubah ada opsi dua takdir itu begitu Kiai ya. Tetapi yang harus kita ingat ya Mbak Eva ya, hari ini, kemarin dan besok tuh buat kita. Buat Allah itu nggak ada kemarin, nggak ada sekarang dan nggak ada besok. Allah itu maha tahu semuanya terjadi. Oleh karena itu ketika kita katakan apa ketika saya berdoa itu merubah takdir, enggak. Takdirnya Allah sudah tahu bahwa saya tidak akan tertimpa musibah itu karena saya berdoa. Maka seakan-akan seharusnya takdir saya kan kena musibah. Tapi karena ada doa dari saya, itu takdirnya saya robah. Padahal doa saya kepada Allah itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah tahu bagi. Baiklah Kiai. Sekarang kita bahas soal hadis Rasulullah yang bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum beriman dan adalah surga bagi kaum kafir. Tidak beriman kepada Allah. Itu apa itu maksudnya? Sebetulnya metafora Mbak Eva. Cara agama ini mengajarkan manusia untuk menjalani hidup ini secara benar. Misalnya, saya sering sekali bilang ya, kenapa sih kita kalau baca Fatihah, kalau sholat tuh harus baca Fatihah? Kenapa sih yang hafal Quran nggak baca Al-Baqarah aja gitu loh? Karena dalam Al-Quran dulu guru saya itu pernah bilang ada ayat Mbak Eva yang memberi makna kepada kehidupan ini, yaitu yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Tuhan dan penguasa pada hari kiamat. Saya jadi ingat ya,
Oh iya ya, hari itu bukan cuma Senin, hari itu bukan cuma Selasa, bukan cuma Rabu, tapi ada hari kiamat. Ayat tadi memberi makna kepada saya bahwa hidup itu bukan di sini dan sekarang, tapi di sana dan di masa yang akan datang. Untuk apa saya selamat di hari Senin kalau saya tidak selamat pada hari kiamat? Nah, ini ayat ini kan memberikan orientasi manusia untuk selalu berbuat baik karena dunia itu bukan akhir segalanya. Di sana ada akhirat. Nah, ketika kita sekarang ini Mbak Eva berusaha meraih kebahagiaan dunia, Allah kasih tahu, untuk apa kamu mati-matian belain dunia? Karena sehebat apapun di dunia ini, kamu akan dibatasi oleh syariat. Saya punya uang nih Mbak Eva. Uang saya itu walaupun punya saya, kan nggak bisa saya gunakan semau-maunya. Karena nanti ada hisapnya dari Allah. Katakan uang itu halal saya dapatkan, tapi Allah akan tanya, uang itu kamu pakai kemana Faiz? Iya kan? Artinya apa? Uang yang saya miliki itu terbatas. Saya dibatasi seperti orang yang ada di dalam penjara. Makanya ketika diperbandingkan dengan orang yang tidak beriman, artinya tidak mau tunduk kepada aturan Allah, maka dia berbuat semau-maunya di dunia ini. Dia nikah tanpa batas, dia berzina kapan dia mau, hawa nafsu disalurkan seiring dengan dorongan syahwatnya. Sementara saya punya syahwat Mbak Eva. Saya ngelihat harta kepengen, ya ngelihat mobil bagus kepengen, ngelihat perempuan cantik kepengen. Tapi kan seperti terpenjara. Kalau kamu kepengen nikahi, ikuti aturannya, ada konsekuensinya. Kalau kamu ingin harta itu bekerja, ingat kalau sampai nisab harus keluar zakat. Kamu sudah ngeluarin zakat nih, tapi ada tetanggamu yang kelaparan malam itu dan kamu tidak mengurusi dia, kamu juga nanti ada hisapnya. Hidup saya itu seperti terpenjara. Nanti penjara ini lepas di mana? Di surga. Apa-apa yang dahulu tidak saya dapatkan di dunia, itu Allah siapkan buat saya di surga. Makanya khomer misalnya, saya tidak boleh minum minuman keras. Nanti di surga Allah kasih saya minuman keras, tetapi itu cuma sama namanya, sama warnanya, rasanya mungkin berbeda, dan yang pasti tidak akan menghilangkan fungsi luhur kemanusiaan saya. Itulah sebetulnya yang ingin digambarkan oleh Nabi, bahwa dunia ini sehebat apapun yang kamu miliki, senikmat apapun, kamu tetap bagai orang di penjara. Ada batasan hukum yang tidak boleh kamu langgar. Kalau kamu ikut hidup dengan cara seperti ini, nanti kebebasanmu di akhirat. Orang yang sudah mendapatkan kebebasan di sini, maka nanti dia dibatasi di akhirat dengan api neraka. Jadi artinya di dunia itu batasan bagi orang, ada batasan bagi orang yang beriman karena akan mendapatkan surga di akhir zaman begitu ya Kiai ya, di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Sementara terbalik begitu ya, bagi orang-orang yang tidak beriman ini justru dia merasakan surganya dulu, nanti justru yang jadi di saat tandanya kekal gitu orang ya, yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak mau taat aturan. Orang yang memuja-muja secara berlebihan kebebasan manusia. Seolah-olah itu menjadi hak asasi manusia. Saya punya hak asasi Mbak Eva. Tapi kita di dunia ini, hak kebebasan saya dibatasi oleh hak kebebasan orang lain. Kita rumah berdampingan ini, ya, saya nyalakan musik yang keras. Radionya radio saya, alat itu punya saya, rumah saya. Kenapa Mbak Eva yang kemudian merasa terganggu? Ya kan akan dibalik, Mbak Eva akan melakukan hal yang sama. Nanti saya protes. Kenapa? Karena saya punya hak asasi untuk menyalakan musik yang keras. Tapi Mbak Eva juga punya hak asasi untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup. Tidak ada kebebasan yang murni bebas. Kebebasan setiap orang itu pasti dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan itu nanti akan hilang ketika kita bertemu dengan ridho Allah di dalam surga. Itu tidak ada batasannya, tidak ada hukumnya lagi. Di situ tidak ada KUHP, ya. Di situ tidak ada traffic light. Di situ hanya ada satu Mbak Eva, keindahan dan kedamaian. Nah itu yang kemudian bagi orang-orang kafir itu tidak disadari begitu tidak ya Kiai ya. Justru dia fokus pada surga yang ada di dunia ini begitu ya. Itu makna dari hadis itu ya Kiai. Dan iman itu iman yang melekat loh Mbak Eva ya. Karena ada juga
orang yang mengaku beriman, Islam KTP, tapi dia kemudian mengambil kehidupan ini sebebas-bebasnya. Maka di situ juga dia keluar dari pakem keimanannya. Jadi semua orang yang beriman, itu esensi dari iman. Kan dia merasa Mbak Eva, bahwa apa yang ada di dunia ini kan milik Allah. Saya hanya punya hak untuk menggunakan dan menikmati sebatas aturan yang dibebankan oleh Allah. Saya langgar itu berarti saya tidak menghambakan diri saya kepada Allah. Maka jangan minta apa-apa kepada Allah nanti pada kehidupan hakikat di akhirat. Akhirat nanti, baiklah, baiklah. Baiklah Kiai, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan dengan topik lain setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.